Halo friends, di sini kita diminta menentukan kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan. Di mana kita bisa simbolin V1 aksen adalah kecepatan bola A setelah tumbukan dan V2 aksen adalah kecepatan bola B setelah tumbukan. Jika diketahui bola A dan B bergerak di atas bidang datar segaris kerja. Nah, bola A dan B dengan massa 2 kg, jadi massa bola A adalah M1 sama dengan 2 kg. Dan dikatakan bahwa misalkan ke arah kanan adalah positif, ke kiri adalah negatif. Maka karena bola A bergerak ke kanan, maka kecepatan bola A sebelum tumbukan adalah V1 sama dengan positif 4 meter per sekon. Nah, kemudian massa bola B adalah M2 sama dengan 1 kg dan kecepatan bola B sebelum tumbukan adalah V2 karena bergerak ke kiri berarti negatif 6 meter per sekon. Nah, kita bakal nentuin pada 3 kasus. Yang pertama adalah tidak lenting sama sekali. Maka berlaku hukum kekalahan momentum di mana jumlah momentum awal adalah P awal sama dengan P akhir. Di mana kita dapatkan P1 adalah momentum bola A sebelum tumbukan itu M1 dikali V1 ditambah P2 momentum bola B sebelum tumbukan M2 dikali V2. Nah, P1 aksen adalah momentum bola A setelah tumbukan ditambah momentum bola B setelah tumbukan adalah P2 aksen. Nah, karena tidak lenting sama sekali, maka dapat dirumuskan sebagai M1 ditambah M2 dikali V aksen. V aksen ini adalah kecepatan kedua bola setelah tumbukan. Karena tidak lenting sama sekali, maka kedua bola bakal merekat nih, atau saling menempel. Nah, maka dia bakal bergerak dengan kecepatan yang sama sebesar V aksen. Maka kita dapatkan 2 dikali 4 ditambah 1 dikali negatif 6 bakal sama dengan 2 ditambah 1 dikali V aksen. Kita dapatkan 8 dikurang 6 sama dengan 3 V aksen. Atau kita dapatkan 2 sama dengan 3 dikali V aksen. Atau kita dapatkan V aksen bakal sama dengan 2 per 3 meter per sekon. V aksen ini udah mewakili V1 aksen dan V2 aksen. Karena bergerak bersamaan, maka kita simbolin aja untuk kecepatan kedua benda setelah tumbukan pada kasus ini adalah V aksen. Selanjutnya, kita lihat pada kasus yang kedua di mana lenting sebagian dengan koefisien restitusi 0,8. Hukum kekalahan momentum berlaku pada tumbukan lenting sempurna atau sebagian sebagai berikut. Di mana P awal momentum tumbukan, maksudnya jumlah momentum sebelum tumbukan itu sama dengan P1 ditambah P2. Sama dengan P akhir itu adalah jumlah momentum setelah tumbukan. Di mana P1 adalah momentum bola A sebelum tumbukan itu M1 dikali V1. P2 adalah momentum bola B maksudnya sebelum tumbukan itu M2 dikali V2. Sedangkan P1 aksen adalah momentum bola A setelah tumbukan itu M1 dikali V1 aksen. Sedangkan P2 adalah momentum bola B setelah tumbukan itu M2 dikali V2 aksen. Kita dapatkan 2 dikali 4 ditambah 1 dikali negatif 6 sama dengan 2 dikali V1 aksen ditambah 1 dikali V2 aksen. Kita dapatkan 2 sama dengan 2 V1 aksen ditambah V2 aksen. Kita dapatkan persamaan yang pertama adalah V2 aksen sama dengan 2 dikurang 2 V1 aksen. Nah, selanjutnya kita bisa tinjau pada rumus koefisien restitusi. Koefisien restitusi pada kasus ini adalah 0,8 yaitu E. Jadi dirumuskan sebagai E sama dengan negatif V2 aksen dikurang V1 aksen per V2 dikurang V1. Nah, berarti kita akan dapatkan 0,8 sama dengan negatif 2 dikurang 2 V1 aksen dikurang V1 aksen per negatif 6 dikurang 4. Dengan sedikit aljabar kita dapatkan 0,8 sama dengan negatif 2 dikurang 3 V1 aksen per negatif 10. Kita dapatkan 8 sama dengan 2 dikurang 3 V1 aksen. Maka kita bisa dapatkan bahwa V1 aksennya sebesar negatif 2 meter per sekon. Tanda negatif menandakan bahwa bola A akan bergerak ke kiri setelah tumbukan. Nah, untuk menentukan V2 aksen itu bisa kita lihat pada persamaan sebelumnya. Kita masukkan V1 aksennya sebesar negatif 2 meter per sekon. Kita dapatkan V2 aksennya adalah positif 6 meter per sekon. Artinya setelah tumbukan, bola B bakal bergerak ke kanan. Nah, selanjutnya kita ke kasus yang ketiga, yaitu lenting sempurna. Pada kasus lenting sempurna, karena kita dapatkan persamaan V2 aksen sama dengan 2 dikurang 2 V1 aksen dari
hukum kekalahan momentum yang berlaku pada lenting sempurna dan lenting sebagian, maka persamaan ini masih bisa kita gunain untuk kasus C. Di mana pada lenting sempurna koefisien restitusinya adalah E sama dengan 1. Jadi kita dapat tinjau pada rumus koefisien restitusi, di mana pada kasus ini juga dirumuskan seperti sebelumnya bahwa E sama dengan negatif V2 aksen dikurang V1 aksen per V2 dikurang V1. Karena E sama dengan 1, maka dapat dituliskan sebagai V2 dikurang V1 sama dengan V1 aksen dikurang V2 aksen. Nah, kita dapatkan negatif 6 dikurang 4 sama dengan V1 aksen dikurang 2 dikurang 2 V1 aksen. Kita dapatkan 10 sama dengan 3 V1 aksen dikurang 2. Dengan sedikit aljabar, kita akan dapatkan V1 aksen pada kondisi ini sebesar bahwa, maksudnya kita akan dapatkan V1 aksennya sebesar negatif 8/3 meter per sekon. Tanda negatif menandakan bahwa bola as setelah tumbukan bakal bergerak ke kiri. Nah, selanjutnya untuk nentuin V2 aksen pada kasus ini, itu bisa kita tinjau pada persamaan sebelumnya, di mana yaitu persamaan V2 aksen sama dengan 2 dikurang dengan 2 V1 aksen. Nanti kita dapatkan bahwa V2 aksennya sama dengan 22/3 meter per sekon. Tanda positif menandakan bahwa bola B setelah tumbukan bakal bergerak ke kanan. Sampai jumpa di soal berikutnya.